Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Hafizuddin Ganiftar dengan NIM 125230113. Saya Rafika Diana Mandes dengan NIM 125230029. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas apa itu buku putih reforma agraria. Yuk kita bahas. Buku ini sebenarnya lahir dari Konferensi Nasional Reforma Agraria tahun 2014. Jadi bukan hanya sekedar karya akademik, tapi hasil kumpulan ide, diskusi, dan perjuangan banyak pihak. Wah, ternyata buku ini sangat menarik ya. Isinya sangat relevan dengan kondisi agraria Indonesia sekarang. Yuk kita bahas secara pelan-pelan. Jadi, awalnya buku ini menjelaskan masalah agraria di Indonesia yang sudah berlangsung sejak lama. Bahkan, sejak zaman kolonial, ketimpangan penguasaan tanah, konflik, hingga kerusakan lingkungan jadi masalah besar. Oh iya, aku sempat baca nih, setelah Indonesia merdeka, kita punya UU PA tahun 1960 sebagai dasar hukum agraria, tapi pelaksanaannya tidak pernah tuntas. Benar banget, ketika Orde Baru berkuasa, arah politik agraria berubah ke arah kapitalistik. Tanah lebih banyak diberikan ke perusahaan besar. Akibatnya, rakyat kecil, petani, dan masyarakat adat makin tersisih. Wah, jadi buku ini semacam alarm ya, bahwa kita butuh reforma agraria sejati. Bahkan, buku ini menyebutkan reforma agraria adalah jalan untuk mewujudkan kemandirian bangsa agar kita bisa berdikari, berdaulat pangan, dan sejahtera. Kalau kita bicara tentang reforma agraria, sebenarnya apa sih artinya? Singkatnya, reforma agraria adalah penataan ulang kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah, serta sumber agraria. Jadi bukan sekedar bagi-bagi tanah, tapi ada program penunjangnya. Jadi, maksudnya program penunjang itu apa? Misalnya, pendidikan pertanian, akses permodalan, koperasi, hingga jaminan pasar. Jadi, petani tidak hanya dapat tanah, tapi juga dapat mengelolanya dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Wah, ternyata lengkap ya. Prinsip utamanya adalah tanah untuk yang menggarap, tanah punya fungsi sosial, dan tidak dibolehkan dimonopoli. Nah, aku masih bingung nih. Jadi, sebenarnya tujuannya itu untuk apa nih? Ada 4 hal penting. Yang pertama, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah. Yang kedua, menyelesaikan konflik agraria. Yang ketiga, membentuk basis ekonomi produktif rakyat, khususnya di pedesaan. Dan keempat, memulihkan keseimbangan ekologi. Wah, jadi reforma agraria itu bukan cuma soal petani, tapi juga soal ekonomi nasional dan lingkungan. Iya, makanya disebut mewujudkan kemandirian bangsa. Nah, selanjutnya aku penasaran nih, isi buku ini kan dibagi per bab. Apakah kamu bisa menjelaskannya? Tentu, ada 9 bab utama. Bab pertama, tentang kelembagaan reforma agraria dan penyelesaian konflik. Intinya butuh lembaga khusus, misalnya Komite Nasional Pembaruan Agraria. Bab kedua, membahas kelembagaan pemerintah yang mengurus agraria, yang selama ini sering tumpang tindih. Bab ketiga, menekankan penguatan gerakan rakyat, seperti serikat petani, masyarakat adat, nelayan, harus dilibatkan. Bab 4, bicara soal transformasi pedesaan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi pusat perubahan. Bab 5, fokus ke penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi, BUMDes, dan produksi pangan lokal. Sedangkan bab 6 membahas soal pembiayaan reforma agraria, harus ada alokasi khusus dari APBN dan APBD. Bab 7 adalah agenda legislasi dan regulasi nasional. Semua undang-undang sektoral harus selaras dengan UU PA 1960. Bab 8 membahas penataan perdagangan dan investasi agar tidak merugikan rakyat. Bab 9 terakhir, soal pelembagaan riset dan kajian agraria, data dan riset yang akurat sangatlah penting. Wah, ternyata sangat lengkap sekali ya, bukan hanya teori, tapi juga tentang strategi nyatanya. Jadi, menurut kamu, kenapa reforma agraria ini penting sekali untuk Indonesia? Karena Indonesia adalah negara agraris. Lebih dari separuh penduduknya tinggal di desa dan bergantung pada tanah.
Kalau struktur agrarianya timpang, maka kemiskinan, konflik, dan ketidakadilan akan terus terjadi. Nah, betul nih. Aku juga lihat banyak kasus tanah rakyat diambil alih perusahaan. Akhirnya, rakyat miskin dan menjadi susah. Reforma agraria ini hadir untuk membalikan keadaan itu, supaya tanah kembali kepada rakyat, desa bisa mandiri, dan bangsa tidak tergantung pada info perdagangan. Tapi pada kenyataannya, menjalankan reforma agraria tidak mudah ya. Banyak banget nih tantangannya, mulai dari kepentingan elit, tumpang tindih kebijakan, sampai lemahnya kelembagaan pemerintah. Tapi di sisi lain, gerakan rakyat dan organisasi sipil sudah lama mendorong ini. Iya, itu yang bikin optimis. Selama rakyat terus bergerak dan pemerintah punya kemauan politik, reforma agraria bisa diwujudkan. Jadi, bisa kita simpulkan nih bahwa buku putih reforma agraria adalah panduan strategis untuk mewujudkan keadilan agraria di Indonesia. Intinya, reforma agraria bukan hanya soal tanah, tapi juga soal kemandirian, keadilan, dan masa depan bangsa. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.